segera, datang segera. Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Keturunan Sang Perempuan, yang didasarkan pada Wahyu pasal yang ke-12. Sebelumnya, saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau menuntun dan membimbing kami dengan Roh Kudus ketika kami membaca dan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya agar kami terus bertumbuh dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan pembahasan kitab Wahyu yang kita sudah sampai pada pasal yang ke-12. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur tentunya pada pekan ini kita boleh menikmati suasana yang lebih baik oleh karena kemurahan Tuhan setelah pandemi yang berlarut-larut. Kita berdoa agar terus semakin membaik. Saudaraku, renungan kita berbicara tentang perempuan. Pada pasal yang ke-12 ini memang kitab Wahyu lebih banyak menyoroti tema perempuan. Ya. Mengapa? Saya menemukan bahwa di dalam pasal yang ke-12 ini, kata perempuan muncul 8 kali. Ya. Kitab Wahyu ada 21 kali kata perempuan muncul dan 8 kalinya ada pada pasal 12. Jadi pasal 12 adalah pasal spesial untuk berbicara tentang perempuan. Tetapi sekali lagi, sebetulnya bicara tentang perempuan apa? Perempuan mana yang dimaksudkan? Karena ada perempuan yang lain juga yang dibicarakan dalam kitab Wahyu, selain dengan model perempuan dalam pasal yang ke-12 ini. Contohnya perempuan dalam pasal yang ke-17. Pasal 17 juga berbicara tentang perempuan, tetapi perempuan yang disebutkan di sana perempuan pelacur. Jadi saudaraku sekalian, ini satu gambaran dari umat atau kelompok umat yang mengakui akan adanya Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi nanti di mana bedanya ada perempuan dan perempuan pelacur? Saudara, mari kita membaca ayat demi ayat dari pasal 12 yang kita khususkan pada pagi hari ini. Ayat pertama dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudaraku sekalian, ayat pertama diawali dengan cerita atau pernyataan tentang perempuan. Pada ayat terakhir dalam pasal itu juga berbicara tentang perempuan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ya, ayat 17. Dalam bagian terakhir pasal itu. Jadi saudaraku sekalian, pasal ini memang sedang berbicara secara khusus tentang perempuan. Maka pertanyaan kita, perempuan ini siapa? Gambarannya disebutkan bahwa perempuan itu berselubungkan matahari.
Masih ingat beberapa pelajaran yang lalu bahwa gambaran matahari adalah gambaran Kristus sendiri, sang kebenaran. Ya, sumber kebenaran. Karena dialah sumber terang, sumber cahaya yang merupakan gambaran daripada Kristus yang adalah sumber kebenaran. Jadi perempuan itu adalah perempuan yang memiliki hubungan erat dengan Yesus Kristus, sang sumber kebenaran. Ya. Dan kemudian gambarannya ditambahkan, perempuan itu di bawah kakinya ada bulan. Ya, dia menginjak bulan. Artinya alas kakinya adalah bulan. Bulan, seperti yang kita juga sudah pelajari, adalah gambaran daripada figur yang memantulkan sinar dari matahari. Begitukah bulan, ya? Maka ini adalah gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan atau Alkitab yang merupakan pantulan dari matahari kebenaran Yesus Kristus. Karena di dalam Alkitab haruslah menampilkan, dan memang demikian, Alkitab menampilkan Yesus Kristus sang kebenaran itu. Banyak cerita Alkitab, ada banyak berbagai orang yang dibicarakan, tokoh-tokoh Alkitab, tetapi semuanya merujuk pada kebenaran Yesus Kristus. Jadi saudaraku sekalian, perempuan yang dibicarakan pada pasal 12 adalah perempuan yang terkait dengan Yesus Kristus, terkait dengan kebenaran Alkitab, karena itulah alas kakinya, itulah selubungnya. Ya. Dan bahkan ditambahkan lagi, ada 12 bintang di atas kepalanya. Ya, tentu kata 12 ini ada banyak rujukan. Bisa saja 12 murid Yesus, bisa saja juga 12 daripada suku-suku Israel, dan ini adalah gambaran daripada umat Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, namun dalam cerita untuk menggambarkan perempuan ini, terkait dengan adanya pertentangan dengan kelompok yang lain yang digambarkan sebagai naga tadi. Oh, ada naga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar. Siapa naga itu? Disebutkan dalam ayat yang keempat-b, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Perempuan itu hendak melahirkan, tadi dalam ayat yang pertama, dan ayat yang kedua, dan kemudian di hadapannya ada naga, dan ayat 5 katakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, mudah sekali untuk menggambarkan atau memahami cerita ini. Ketika saya mencoba menyampaikan bahwa gambaran dari perempuan itu adalah umat Tuhan. Kelompok umat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Dan memang ada nubuatan dari sejak awal. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa ada perempuan yang akan melahirkan, yang digambarkan sebagai Mesias. Dan rupanya memang dilahirkan oleh perempuan dalam arti kelompok umat Tuhan. Dan perempuan itu benar melahirkan, dialah Kristus Yesus yang akan menggembalakan. Tetapi rupanya belum, dalam arti menjadi sebuah kerajaan. Tetapi kemudian dibawa lari oleh Allah ke tahtanya. Karena terus diburu oleh siapa? Oleh naga yang merah padam tadi. Kemudian ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun. Berapa lama? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Rupanya ada penekanan khusus ke padang gurun, yaitu ke satu tempat di mana disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara oleh Allah. Perempuan atau umat Tuhan itu karena diburu
oleh sang naga tadi dipelihara oleh Tuhan di padang gurun, dalam arti di sebuah tempat yang jarang orang. Ya, itu adalah sebuah tempat yang digambarkan menurut para penafsir bahwa umat-umat Tuhan yang baru saja menemukan sebuah wilayah yang baru, belum banyak orang di sana. Itulah wilayah yang disebut dengan benua Amerika pada waktu itu. Ya. Jadi orang-orang, umat-umat Tuhan yang diburu oleh kuasa-kuasa yang digerakkan oleh setan. Bahkan kuasa gereja pun melakukan hal yang sama, penganiayaan. Mereka lari ke sebuah tempat yang baru, ke padang gurun di mana Tuhan memeliharanya. Berapa lama? 1260 hari lamanya, yang merupakan gambaran daripada ini angka nubuatan. Ya, 1260 tahun lamanya. Lama juga penderitaan itu. Dia harus diasingkan, dipelihara oleh Tuhan. Dan sekali lagi, penekanan kata naga tadi dijelaskan dalam Wahyu ini. Siapa sesungguhnya? Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael atau Michael, ya. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini adalah Lucifer, ya, yang berperang melawan Yesus dan para malaikatnya. Dan sepertiga, ya, selalu digunakan kata sepertiga untuk menunjukkan banyak sekali, ya. Tetapi masih banyak yang mengikuti akan Michael tadi. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua. Ya, disebut kata si ular tua untuk menunjukkan eksistensinya sejak Adam dan Hawa. Bahkan, ya, dalam cerita Alkitab ada ular dan kini sudah ribuan tahun sehingga disebut dengan si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku sekalian, begitu jelas untuk melihat siapa naga itu dan siapa perempuan itu. Inilah kelompok umat Tuhan yang dipelihara sejak awal, dijaga oleh Tuhan. Dan itu adalah sebuah jaminan buat saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya adalah orang-orang setia yang merupakan bagian dari kelompok umat Tuhan ini, jangan takut. Tuhan akan memelihara dari kejaran, dari tekanan, dari aniaya, dari kelompok yang dipakai atau digerakkan oleh kuasa kejahatan. Karena ada sebuah jaminan bahwa dalam ayat-ayat ini kita menemukan bahwa umat Tuhan itu mendapat kemenangan. Ya, disebutkan dalam ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Luar biasa. Inilah kemenangan itu. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena si iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku sekalian, sekalipun ada tekanan, ada aniaya yang begitu berat dan lama, tetapi Tuhan menjanjikan kemenangan, karena anak domba itu mengalahkan kuasa Kristus. Umat Tuhan itu tadi berselubungkan kebenaran Kristus. Dan itu sebabnya Kristus memelihara dan mengaruniakan kemenangan. Jangan takut, saudara sekalian. Saudara yang saat ini sudah percaya, saudara yang selama ini sudah mengikut Yesus, jangan pernah takut sekalipun mungkin ada tekanan ketika kita mempertahankan kebenaran, karena Tuhan akan berikan kemenangan. Lalu, perjalanan yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 12 sekali lagi terkait dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan perempuan tadi.
Siapa itu? Umat Tuhan. Dan ketika sadar naga itu, katanya, ayat 13, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Memburu. Anak laki-laki itu sudah dibawa ke tahta Allah, tetapi sekarang tinggal perempuan. Perempuan itulah yang dikejar. Umat Tuhan itu dianiaya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, ada angka lagi ya. Tapi beda angkanya. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kenapa enggak 1, 2, 3 ya? Ini menunjukkan kuasa kejahatan itu pada akhirnya dikalahkan. 1, 2, dan setengah. Dan itu adalah gambaran yang sama untuk angka yang tadi, 1260. Karena 1 masa itu 1 tahun, itu ada 12 bulan. 12 bulan dikalikan 30 hari per bulannya, maka kita akan dapatkan angka yang sama. 42 bulan atau 1260 hari atau 1260 tahun. Begitulah umat Tuhan dipelihara selama tekanan yang terjadi yang dilakukan oleh kuasa pemerintah-pemerintah yang mengikuti gerakan naga. Bahkan gereja itu pun digerakkan oleh naga. Selanjutnya ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Wah, ada sungai besar dihanyutkan. Ini gambaran bagaimana kuasa duniawi akan menghanyutkan, melenyapkan umat Tuhan. Tetapi sejarah mencatat bahwa sekali lagi umat Tuhan ditolong dibawa ke padang gurun. Di padang gurun, sebuah tempat yang masih jarang penduduknya. Dan waktu itu, ya, pada abad-abad di mana Columbus menemukan sebuah tempat yang baru, koloni yang baru atau benua yang baru Amerika, itulah tempat di mana orang mendapat liberty, kebebasan. Sehingga muncullah patung liberty yang menunjukkan sejarah bahwa umat Tuhan lari ke sana, ya. Lalu ayat 16, tetapi bumi datang menolong. Ini gambaran yang saya baru sebutkan. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Lalu ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maka kita tiba pada ayat yang penting dari akhir daripada pasal ini. Kita menemukan bahwa umat Tuhan pada akhirnya dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, bahkan sampai pada akhir zaman. Ketika kuasa kejahatan semakin menjadi luar biasa, ya. Marah naga itu kepada perempuan itu, dan ketika tidak didapatinya, maka keturunan yang lain pun diburunya. Hal yang penting yang saya ingin sampaikan pada kita, bahwa perempuan itu memiliki ciri penting di akhir zaman. Sehingga kenapa diburu terus oleh kuasa kejahatan, kuasa setan. Karena dia memiliki ciri penting, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka adalah orang-orang yang taat pada hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan, bahkan perintah Tuhan yang lain yang terkait dengan hukum moral ini. Ya. Dan terkandung di dalamnya tentunya tidak dipilih-pilih. Terkandung dalamnya juga kebenaran pemeliharaan Sabat yang benar. Ya. Karena dinyatakan juga dalam ciri yang keduanya itu adalah memiliki kesaksian Yesus. Dia memiliki iman yang sepenuhnya kepada Yesus. Dan kesaksian-kesaksian pengajarannya pun yang merujuk pada bagaimana kita beriman dan percaya sepenuhnya pada karya Yesus Kristus yang adalah karya keselamatan yang hanya oleh Yesus kita beroleh keselamatan. Mari kita temukan ayat yang memberikan penjelasan hal itu dalam pasal 19. Pasal 19 ayat 10 mengatakan demikian. 10b.
Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wah, ini lebih terang lagi, saudaraku sekalian. Kelompok umat Tuhan yang digambarkan sebagai perempuan yang dikejar oleh kuasa setan ini memiliki ciri, memiliki karunia-karunia roh, dan salah satu yang penting di dalamnya adalah karunia bernubuat. Bernubuat artinya menyaksikan akan Yesus, memiliki iman di dalam Yesus. Maka itu sebabnya, saudaraku sekalian, kalau kita membaca juga menemukan ayat di dalam 1 Korintus pasal 14, ketika berbicara tentang kasih dan karunia-karunia lainnya, maka hamba Tuhan Rasul Paulus pun mengatakan, kejarlah karunia-karunia itu. Dikatakan kejar artinya penting sekali. Kejarlah karunia-karunia itu, terutama karunia bernubuat. Jadi hal yang penting harus kita miliki sebagai umat Tuhan adalah karunia bernubuat, yaitu menyaksikan hidup kita, menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang mengajak, menuntun orang pada karya Yesus Kristus, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus yang hanya oleh Dia kita beroleh keselamatan. Baik, saudaraku sekalian, Wahyu pasal 12, saya ingin ringkaskan. Berbicara sekali lagi perempuan dan perempuan terus dibicarakan, yang kaitannya dengan banyak ketekanan dari kuasa kejahatan, bagaimana mereka diselamatkan, dan bagaimana mereka mendapat kemenangan, dan apa cirinya. Luar biasa, pasal 12 adalah pasal penting dari kitab Wahyu yang berada pada tengah-tengah daripada atau pusat daripada kitab Wahyu. Saudaraku sekalian, saya rindu bahwa saudara dan saya boleh menjadi bagian daripada kelompok yang digambarkan oleh perempuan ini, yaitu kelompok umat Tuhan yang memiliki ciri khusus, yakni mentaati hukum-hukum Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus, atau memiliki roh nubuat di dalamnya. Saudaraku sekalian, inilah harapan dan kerinduan kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita menjadi bahagian daripada kelompok umat Tuhan di akhir zaman. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta di sorga, kami berterima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang memastikan kami ada pada bagian kelompok penting di akhir zaman, yakni kelompok umat Tuhan yang digambarkan sebagai perempuan yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum Tuhan. Berkati ya Tuhan kami ketika kami mendengarkan ini, kami diberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Dan buat saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini dan dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan mereka. Dan dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini dan sepanjang ibadah kami pada hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera.